Cek. Udah kumpul semuanya? Udah ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bersama bisa hadir pada acara hari ini. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu mengalir bagi kita hingga akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya, yang terhormat Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji Dr. Gigi Muhammad Ali Mamora, yang kami hormati Ibu Guru atau Wali Kelas atau yang mewakilinya di SMPN 39 Bandung, yang kami hormati juga rekan-rekan dari UPTD Puskesmas Sukahaji, dan tak lupa juga adik-adik di sini ya, adik-adik siswi SMP Negeri 39 Bandung. Iya, betul. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2025 tentang standar pelayanan minimal kesehatan, maka dalam rangka program kerja Puskesmas untuk meningkatkan upaya promotif kesehatan jiwa di masyarakat melalui pembentukan First Aider ya, pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP di sekolah. Nah, kegiatan P3LP ini pastinya bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan jiwa di sekolah, meningkatkan jumlah First Aider di sekolah yang dapat menerapkan P3LP, dan membangun jejaring P3LP di sekolah. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami dari UPTD Puskesmas Sukahaji berupaya dalam peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup, memandang perlu menyelenggarakan kegiatan terkait P3LP bersama SMP Negeri 39 Kota Bandung, dirangkaikan pada kegiatan kokurikuler Sarasa. Apa itu Sarasa? Sehat raga, sehat jiwa. Nah, sebelum kita memulai ke acara, kita pengen tahu nih, tadi slogannya SMP 39 apa? Mantap. Prestasi. Oke. Boleh tepuk tangan nggak sih di sini? Boleh kan? Karena tadi di sana ya sangat bergemuruh, terus kemudian kita ke masjid hening sekali ya. Betul. Suasananya. Ya kan sedikit orangnya ya. Benar. Coba kalau misalnya Kak Teteh bilang selamat pagi, boleh tepuk tangan 1 kali. Selamat siang, boleh tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat malam, jangan tepuk, boleh ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, tepuk tangan. Fokus ya, memang siswa-siswa ini memang siswa-siswi pilihan ya. Pilihan untuk menjadi First Aider ya. Kalau dulu itu kita mengenalnya Satgas Anti Bullying ya, yang nggak sih? Dulu pernah ada nggak? Ada nggak? Oh enggak, sekarang eranya udah berubah ya. Sekarang namanya P3LP. Oke, sebelumnya akan sudah hadir di tengah-tengah adik-adik semua ya, akan ada sambutan dari Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gigi Muhammad Ali Mamora. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk kita semua. Tadi pagi, selamat pagi. Kalau nggak pagi gimana tadi? Udah baru bingung, udah lupa. Ya, kalau pagi apa? Ya, turun ya. Hari ini pada acara juga pada
Jadi hari ini alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini. Nanti dapat ilmu, dapat materi kita latihkan ya. Jadi kita bicara tentang first aid, pertolongan pertama, ada luka psikologis. Anak-anak masalah psikologis itu hati-hati dulu, kita terkenal dengan istilah bullying ya. Itu benar-benar saya juga merasakan seperti itu ya. Dulu dibully, trauma, jadi trauma sampai sekarang ya. Dulu saya waktu badannya gendut, gede, terus di olahraga sering dibully sama teman-teman juga. Akhirnya apa yang terjadi? Saya akhirnya jadi balas dendam ya. Jadi berantem aja, jadi ujung-ujungnya seperti itu. Jadi sekarang kurus, jadi sekarang kurus lagi, gitu ya. Ternyata enggak ya, masih ada juga. Nah, jadi hari ini kalau perhatikan betul materi yang disampaikan, minimal nanti anak-anak sekalian jadi orang pertama yang menolong teman-temannya. Ya, kadang-kadang sekarang apalagi galau ya, zaman galau ya, dari teman-temannya galau mungkin bisa minimal menemani, memberikan arahan, jangan menjerumuskan ya kan ya. Terutama para ibu usia-usia gini adalah yang kita sampaikan adalah para rokok ya, hati-hati ya, rokok kan enggak ya, jangan ya, jangan sampai dia rokok ya, jangan kenal dulu dengan rokok, bahaya ya, ingat itu yang kita ingatkan ke adik-adik sekalian, minimal anak-anak sekalian, anak-anak sekalian itu sehat dulu, sehat agama, sehat jiwa ya, dan tolong jangan lakukan bullying di sekolah, karena itu akan jadi keingat jadi kebayang-bayang ya, terbayang-bayang nanti itu dewasanya kan kasihan ya, seperti itu ya, itu harus kita ingat. Nah, pada hari ini alhamdulillah di SMP ini 39 ya, dari 39 bisa melaksanakan kegiatan hari ini ya. Saya sebagai pribadi juga berterima kasih sekali kepada anak-anak sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dan dimasukkan ke dalam hati ya, yang bagus itu diterima, dimasukkan ke dalam hati dan diterapkan kepada teman-temannya, karena di sini saya first aider ya. Kalau dulu apa namanya sekarang? Apa namanya? Anti bullying itu ya. Nah, jadi orang-orang pertama first aider di sini, orang-orang pertama yang akan membantu melihat teman-teman, jangan dibiarkan ada teman-temannya bengong gitu ya. Tolong ya, kalau jangan lihat temannya bengong malah ikutan bengong gitu ya. Tolong ditegur, diajak ngobrol gitu ya. Karena banyak teman-teman kita yang ternyata butuh teman ngobrol ya. Kadang-kadang kita butuh teman untuk ngobrol, untuk curhat ya. Tapi curhatnya yang menjadi gibah gitu ya, nanti curhatnya malah kemana-mana. Bagusnya lagi Bapak kasih tahu aja pengalaman dulu di SMA, pas di SMA itu mau masuk ke perguruan tinggi ya. Anak-anak selalu saya ingatkan, teringat sampai sekarang. Saya punya teman namanya Pak Vidi, jadi dokter juga, Vidi namanya. Itu salah satu orang yang menurut saya paling berjasa ya, biasanya saya harus mulai kerja. Beliau itu mau meluangkan waktu tenaganya untuk ngajarin teman-temannya ya. Itu dia sangat pintar. Jadi kita itu ada 5 orang grup, teman-temannya ada beberapa klub kita grup, kita tuh ada 5 orang, kita bikin kelompok belajar. Itu benar-benar kisah nyata ya, dan 5-5-nya alhamdulillah masuk semua perguruan tinggi ya. Kalau ingat sampai sekarang saya kadang-kadang berpikir kalau ingat dulu kok bisa gitu ya. Tapi alhamdulillah itu kenyataannya seperti itu. Jadi 5-5-nya alhamdulillah masuk semua ya, sampai ada ke IPB 2 orang, IPB kemudian dokter kedokteran, terus saya sendiri masuk terima di Unpad, ini dokter gigi ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman manfaatkan teman, kalau ada teman yang kurang pintar
Karena dia juga kalau bisa ada yang mau lebih pintar dari teman-temannya, jangan pelit ya, bantu temannya yang lain. Kita dulu sampai begini keluar, kita betul-betul itu belajar sampai malam sampai sore. Kadang-kadang juga tidurnya di meja belajar ya, seperti itu sampai segitunya karena pengen kita 5-5-nya sukses. Ya, alhamdulillah 5-5-nya masuk. Jadi ini buat anak-anak sekalian, bahwa ternyata bisa ya, oh bisa, kita bisa, seperti itu ya. Nah, hari ini nanti ada materi, tolong jangan jadi malah memperparah. Ada anak temannya yang dibully, malah diperparah lagi, ya, malah makin dibully gitu ya, kasihan ya, terutama masalah fisik, masalah apa ya, kadang-kadang fisik, kemudian yang lainnya apa ya, masalah fisik, ya hati-hati ya, nah, seperti itu ya, karena itu jadi membekas sampai ke dewasa, dan dia menjadi tidak percaya diri, ya itu kan kasihannya, kasihan gitu, ya sebenarnya bisa jadi, mungkin dia bisa jadi dokter atau gimana, tapi karena tertekan jadi malah jadi down gitu kan mental ya, seperti itu ya, jadi gitu. Oke, siap ya anak-anak ya, bisa bantu ya, oke semua bisa bantu teman-temannya yang lain. Alhamdulillah ada berapa puluh orang. Nanti kalau setelah materi minimal bisa jadi teman bicara buat teman yang lain ya. Jadi jangan jadi provokator ya, jangan provokator lagi untuk teman yang lain. Jadi malah membantu mengarahkan kepada temannya kalau dia merasa sesuatu kemana arahnya. Ya, nanti dijelaskan sama pembahasan apakah ini nanti ke minimal ke puskesmas ya, seperti itu ya, minimal ke guru walinya gitu ya. Jadi jangan malah jadinya membuat keputusan sendiri ya, itu yang tidak baik itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada pembaca. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Dr. Ali. Baik, terima kasih Dr. Ali atas arahan dan sambutannya ya. Selanjutnya ada arahan lagi dari Ibu Guru SMP 39 Bandung kepada Ibu Enti Nurhayati ya, selaku Guru BK di SMP 39 Bandung, dipersilakan. Ya, ditiup enggak? Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa kurang rekatnya kan, cing maju dulu ke sini. Jadi dia tahan dulu, maju ke sini. Juga enak tuh. Terus, udah ambil kayak jadi tengah-tengah ya. Ya, baiklah anak-anak. Sebetulnya tadi yang mendampingi itu Pak Dinan ya, dan guru-guru yang lain. Sebetulnya saya masih ada tugas yang lain tadi, cuma mungkin dikarenakan guru sibuk di area depan, jadi saya disuruh ke sini ya. Ya, baiklah, nggak apa-apa ya. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih Bapak, Ibu, keluarga besar Puskesmas Sukahaji, dan yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Sukahaji, Bapak Ali. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara kegiatan kokurikuler ini ya. Saya juga ikut bahagia Pak. Ternyata biasanya pimpinan itu sibuk. Ya, tapi sudah berapa kali saya lihat Bapak selalu mendampingi ini ya, teteh-teteh dan adik. Ya, saya haturkan dan merasa apa ya? Penghormatan, merasa penghormatan bagi kami keluarga besar Bandung dihadiri Bapak pimpinan gitu. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, hari ini kalian manfaatkan kegiatan kokurikuler ini ya. Tapi ibu yang disayangkan kenapa yang ikut PMNS sedikit, padahal ibu melihat banyak di depan ya ikutnya ya. Kalian ini disuruh dibagi dua atau gimana? Dibatasi. Oh, dibatasi cuma segini jumlahnya. Jadi ada berapa jumlahnya?
25 muatnya cukup ya di masjid jumlahnya segitu 25 ya, tapi sebetulnya secara keanggotaan banyak ya. Jadi pada agak susah ya memang. Nah itulah ya, tapi tidak apa-apa ya, walaupun memang sedikit kalian lebih maksimal lah ya menyimaknya, dan nanti ilmunya bisa berbagi kembali ya Bu, ilmu-ilmunya. Nah ini nanti kalian simak dengan baik. Ini banyak materi yang akan disampaikan dari pihak puskesmas mengenai pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah Ibu mau tanya dulu, kalian pernah mempunyai luka? Luka apa? Luka fisik, luka mental, luka apa? Luka jiwa. Pokoknya semuanya campur-campur aja ya. Nah, pernah sakit hati? Pernah. Pernah merasa kecewa? Pernah merasa dibully? Pernah merasa diejek? Nah itu ya. Nah itu mengakibatkan sakit hati tidak? Sakit hati, ada yang bisa sakit hati, ada yang juga tidak sakit hati ya. Nah yang membuat sakit hati itu perlu disembuhkan tidak? Nah, perlu. Kalau sakit hati perlu disembuhkan? Perlu. Kalau tidak sembuh bagaimana? Yang ada kecewa, terus galau, terus bakal apa kalau tidak sembuh? Bakal apa? Bakal bakal sakit apa? Sakit apanya? Sakit mentalnya, terus apa lagi? Fisiknya, terus apa lagi? Tidak semangat, tidak sekolah ya, banyak lah ya. Dampaknya kalau tidak disembuhkan, kita itu berdampak pada hal-hal yang salah satunya tidak mau sekolah lagi ya. Nah, nanti kalian katanya ada praktek Bu. Nah, ada praktek, kalian mudah-mudahan nanti ketika praktek kalian ikuti dengan baik, dengan seksama. Mudah-mudahan ini adalah materi ini salah satu materi yang kan judulnya juga pertolongan pertama. Jadi anu pertama kudu dikerjakeun teh naon heula gitunya. Jadi kalian teh apa ya Bu? Tindakan apa yang pertama akan dilakukan? Gitu ya, anak-anak? Siap menyimak? Siap tidak? Suaranya mana? Siap menyimak? Siap. Ya, oke. Itu aja dari Ibu. Terima kasih semuanya, dan mengapa terima kasih itu aja dari saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Ibu Eti. Terima kasih Ibu atas sambutan dan arahannya ya. Teman-teman di sini udah siap mengikuti P3LP? Siap ya. Teman-teman juga nanti siap menerapkan P3LP di sekolah? Oke, siap juga nanti menjelaskan ke teman-teman sebayanya? Nah, bagus. Kayaknya di sini ada pada luka semua ya. Bisa jadi tadi kan ditanya sama ibu gurunya pernah diejek, pernah sakit hati, pernah ngerasain luka batin. Betul, itu ternyata dari zaman dulu sampai sekarang ternyata masih ada aja ya perilaku melukai diri seseorang ya. Betul, di SMP 39 Ibu pernah dapat tuh yang ngelukain dirinya sendiri kayak ngebarcode gitu. Oh iya, ya pas waktu screening kesehatan ya. Tahuannya waktu pas penjaringan pemeriksaan kesehatan kita yang datang ke sekolah, iya. Itu menemukan ada yang di barcode. Nah betul. Ya kan? Nah dengan teman-teman diundang ke sini berarti menjadi pionir ya, betul, menjadi first aider untuk rekan-rekannya, baik itu satu kelas, satu organisasi yang ada di SMPN 39 ini, untuk bisa mengedukasi teman-teman yang memang harus ditolong ya. Namanya juga kan P3LP. P3LP apa tadi singkatannya? Ya, Nah, gitu. Nah, kenapa kok zaman dulu mah nggak ada ya kayak materi seperti ini? Kenapa Iya. sekarang tiba-tiba ada? Karena yang zaman sekarang tuh Gen Z ya, kalian disebutnya Gen Z atau apa? Gen Z ya. Gen Z itu kalau misalnya apa-apa sekarang, aku butuh healing. Betul. Aku pokoknya kena mental health gitu ya.
betul. Terus nggak tiba-tiba jadi Gitu ya, pengen mentalnya. healing, aku ngedon karena tadi dimarahin sama ibu guru misalnya gitu kan. Kalau sekarang kan anak sekarang udah berubah. Iya betul. Betul, udah makanya berubah. makanya kenapa kita adain yang namanya P3LP ini ya, seiring zaman ya. Betul, zamannya sudah Seiring berbeda zaman ya. sudah berbeda, dan program P3LP ini dari Puskesmas Sukahaji memang program baru ya dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, bahwa kami UPTD Puskesmas Sukahaji harus menyelenggarakan P3LP di sekolah. Betul. Ya, seperti itu. Karena sehat itu nggak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara Jiwa. mental atau jiwa ya. Baik, kalau gitu nggak usah. Kayaknya udah nggak sabar lagi ya. Oh. Buku catatan juga udah pada dibuka, pulpen, pensil juga udah disiapkan ya. Tapi bukan ujian ya teman-teman. Di sini kita nggak ujian ya. Iya. Kita nggak ada. malah curhat, sesinya lebih banyak ke curhat ya. Iya betul. Kita langsung aja Kita gitu. langsung aja, ini siapa ya? Oke, akan ada presentasi terkait P3LP atau pertolongan pertama pada luka psikologis yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wajuni. Disilahkan. Oh, sebelum Ibu Yuni, Ya. akan Oh. ada pengantar terlebih Iya dahulu. betul, akan ada pengantar dari alumni SMP 39. Terus aja ya kita sebutin alumni. Atau selain Bu Fitri mau berkolaborasi dengan Iya betul, itu intinya ya, nanti intinya. Tapi sebelumnya ada pengantar dulu dari Ibu Fitri Yulianti. kepada Ya. Ibu Fitri, dipersilahkan, boleh tepuk tangan. Baik, Ibu panggil adik-adik aja mungkin ya. Ya, izin ya dok, izin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ke materi, Ibu mau cerita dulu nih. Setiap ke-39, Ibu merasa flashback ya. Tadi mungkin udah sekilas saya singgung di depan. Mungkin dulu waktu Ibu masih sekolah di sini tuh, area di sini tuh adalah sawah loh adik-adik. Iya, sawah. Depan sana sawah. Di belakang juga memang nggak seperti sekarang gitu ya. Jadi udah jadi apa? Pabrik gitu ya kalau nggak salah. Ada yang bisa menebak? Dan dulu Ibu alumni di 39 ini tahun 1998 adik-adik. Kira-kira ada yang bisa berhitung berapa puluh tahun yang lalu? Nah, dulu memang di sini tuh rawa-rawa, nggak kayak sekarang gitu ya. Jadi udah bagus, udah hebat lah 39 ini. Tadi ketika masuk benar piala berjejer ya, bagus banget gitu. Sekarang perubahannya di 39. Dulu yang saya ingat 39 itu adalah SMP Buangan. Tapi setelah tahun ke tahun malah jadi SMP favorit ya. Sekarang tuh SMP 39. Tepuk tangan dong untuk SMP 39. Karena dulu waktu masuk ke sini tuh pilihannya ada 36, mungkin dengar 36, SMP 21. Nah, yang masuk ke 39 itu adalah biasanya anak-anak yang memang nggak keterima di 36 dan 21 gitu. Tapi alhamdulillah dengan guru-guru hebat, dengan pendidikan yang diberikan di 39 ini bisa menghasilkan anak-anak yang hebat ya. Ya, mudah-mudahan adik-adik di sini juga menjadi anak-anak yang hebat. Ya. Nah, sebelum mulai, coba ditanamkan dulu ke dalam diri adik-adik. Ikutin kata-kata ibu ya. Saya
Tepuk tangan dong. Ini nanti adik-adik ini bakalan jadi first aider loh. Ya. Tadi udah dijelasin kan first aider itu apa? Ya. Jadi nanti adik-adik di sini nanti akan dijelaskan mungkin secara teori aja. Tadi kan udah dikupas ya. Apa itu P3LP ya. Jadi P3LP itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah pertolongan pertama pada luka psikologis. Kan itu pada psikologis ya, nggak beda jauh kayak P3K. Kalau P3K itu memang fisik, yang itu kan kalau fisik kelihatannya. Kalau psikologis itu adanya di jiwa, adanya di hati, dan itu kalau misalnya tidak dikeluarkan, tidak dikeluhkan, itu akan menjadi luka di dalam hati adik-adik gitu ya. Nah, paling sambil nunggu materinya bisa kelihatan, mungkin kita ini aja dulu ya. Kita cerita lagi nih, kenapa pertolongan pertama psikologis atau PFA itu penting bagi anak-anak sekolah menengah pertama. Karena kesehatan menurut WHO, kesehatan jiwa dalam angka itu jadi ada sebanyak 14 juta dia 14 juta dengan penderita gangguan jiwa. Menurut WHO ya, ada 1 sampai 2 orang dari 1000 penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa. Nah, ada 12.832 orang gangguan jiwanya itu dipasung, tahu? Dipasung. Jadi ada memang yang pasien-pasiennya itu diikat di rumah, nggak boleh keluar rumah. Itu istilahnya dipasung ya adik-adik ya. Itu masih ada di Indonesia. Nah, lanjut dari sebanyak itu hanya 10%-nya yang mendapatkan layanan kesehatan. Gitu. Sedikit ya. Kalau misalnya dari 14 juta ke 10% itu paling cuma berapa orang gitu ya. Karena memang menurut BPJS juga hampir 730 miliar untuk pengobatan si gangguan jiwa ini. Nah, makanya kita membutuhkan petugas nih dari 1 orang berbanding 30.000 yang bisa menangani mental health kayak psikiater, psikolog gitu ya. Nah, nanti mungkin adik-adik ada yang nanti saya setelah SMA pengen kuliah ke psikologi klinis. Nah, kalau misalnya nanti adik-adik kepikiran, boleh, karena itu mungkin nanti 3 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu adalah tenaga yang memang dicari gitu ya. Bentar lagi teh. Oke. Nah, sedangkan rumah sakit di kota Bandung aja, di Indonesia aja hanya ada rumah sakit jiwanya nih, hanya ada 48. Sedikit ya, gitu. Oke. Berdasarkan WHO tadi ya, jadi 1 dari 4 remaja. Tahu usia remaja nggak? Berapa? Usia remaja itu dari usia 16 sampai 24 tahun. Jadi 1 sampai 4 remaja itu setelah dari hasil penelitian mengalami gangguan jiwa. Gitu ya. Di mana berdasarkan hasil survei pada tahun 2022 sekitar 5,5% atau yang tadi 1 dari 20 remaja Indonesia mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Nah, sekarang ke jumlah kasus bullying dari 2024 ya, setiap tahunnya itu meningkat adik-adik. Jadi dari tahun 2020 itu hanya 91 orang, di tahun 2024 itu tercatat
kasus bullying itu nyampe di 573 yang terlaporkan. Banyak banget ya. Jadi menurut kami ini sangat penting gitu kalau ada mendapatkan materi tentang P3LP gitu ya. Nih, karena banyaknya kasus bullying itu contoh di Jawa Timur di Jateng ya, Jateng itu Jawa Tengah, kasus bunuh diri juga menjadi dampak dari adanya bullying gitu ya. Nah, ada di Jawa Tengah kasus bunuh diri yang terbanyak di Indonesia itu di mana adik-adik? Di Jawa Tengah sekitar 478 kasus. Banyak banget ya. Di Jawa Timur nih ada 201 kasus. Sumatera Utara 81 kasus, Jawa Barat 72, Bali 72 juga, dan Jakarta 49. Sambil kita nunggu ya materinya. Nih adik-adik, tadi udah dijelasin kan apa itu P3LP. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Ya, jadi P3LP itu pertolongan pertama kepada yang baru saja mengalami krisis atau mengalami sedih, marah, cemas gitu ya. Jadi itu tuh salah satu pertolongan pertama gitu ya. Nah, kira-kira siapa aja yang membutuhkan pertolongan pertama pada luka psikologis? Semua orang. Ya, semua orang, siapapun yang memang mengalami sedih, cemas, marah gitu ya. Nah, kira-kira tujuan dari P3LP yang pertama adalah memberikan perhatian kepada orang yang mengalami krisis. Itu tujuannya ya. Tujuan yang pertama. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dasar akan rasa aman. Contohnya, kira-kira ada yang tahu? Memberikan kebutuhan dasar akan rasa aman. Misal di kelas ada yang memang suka mengedit antara teman-temannya, ada? Nah, permasalahan itu memang bukan hanya di sekolah aja ya, di rumah bisa, di tempat les mungkin ada yang les, ya. Jadi di mana aja si perundungan itu bisa terjadi. Tapi bagaimana caranya kita memberikan pertolongan pertama gitu ya. Nah, tujuan yang selanjutnya adalah mencegah kondisi psikologis yang semakin memburuk nanti yang akan menjadi misalnya memang si luka ini terjadi pada saat kecil misalnya ke bawah-bawah sampai dia dewasa. Misalnya contoh waktu kecilnya dia sering dimarahin sama orang tua karena nggak nurut misalnya. Iya. Kita lanjut aja ya. Nggak nurut sama orang tuanya, otomatis kan sering dimarahin tuh si anaknya dan ketanam di dalam jiwanya dia marah kepada orang tuanya gitu ya. Nah ini tadi ya bisa kelihatan ya yang tadi Ibu jelasin. Jadi kesehatan jiwa dalam angka. Nah yang ini tadi yang remaja tadi ya 1 sampai 20 remaja mengalami gangguan mental. Nah ini yang tadi kasus. Jadi yang terbanyak itu memang kasus bullying ya, dan tiap tahun itu memang meningkat. Nah ini yang tadi yang kasus di Jawa Tengah yang memang pemicunya dari tadi gara-gara bullying, jadi mereka bunuh diri gitu ya. Karena mungkin mereka belum mendapatkan bagaimana cara pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah ini selanjutnya, nah ini apa itu psikologis first aid atau yang tadi ya? Jadi pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang baru saja mengalami peristiwa sangat sulit atau traumatis, mungkin ada yang ngejek tadi ya, betul, ada yang ngata-ngatain mungkin ya, gitu. Nah ini siapa saja yang membutuhkan pelayanan P3LP? Jadi siapa aja, semua orang bisa mendapatkannya. Nah ini tadi yang tujuannya ada 6.
Jadi tadi baru sampai 4, yang kelimanya memberikan informasi yang dibutuhkan tentang pentingnya kesehatan jiwa. Jadi nanti adik-adik di sini diharapkan bisa melakukan semua tujuan ini ya. Jadi menjadi garda terdepan teman-teman yang memang terdapat luka psikologis. Nah ini biasanya isu terkait remaja, ada baik fisik, psikologis, perilaku, dan sosial. Biasanya kalau fisik itu contohnya pola makan yang kurang sehat ya. Biasanya kalau anak-anak remaja itu mau makan, pengen lihat postur tubuhnya yang bagus ya, mungkin untuk anak-anak perempuan jadi diet gitu ya. Nah untuk psikologis pada usia-usia remaja memang mereka merasa bingung dengan jati diri. Biasanya kadang saya tuh mau jadi apa gitu, kadang ya nanti ke depannya gitu, kadang suka merasa cemas, merasa kurang percaya diri gitu. Nah biasanya kalau misalnya tidak bisa menghandle itu semua, bisa melakukan hal-hal yang inklusif, yang beresiko ya gitu. Nah lanjut ke isu sosialnya adalah biasanya yang tadi, konflik dengan orang tua dan teman sebaya ya, menjadi pelaku atau korban bullying. Nah sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi, adik-adik di sini harus mengetahui apa sih yang dinamakan dengan sehat jiwa menurut Kemenkes ya. Jadi sehat jiwa itu diartikan sebagai kondisi sejahtera ketika individu bisa berkembang secara fisik, jiwa, spiritual, dan sosial dengan melihat 4 pilar ya adik-adik ya. Ada yang tahu 4 pilarnya? Ya, itu tadi kan ini kan ceritanya tentang mengetahui luka, pertolongan pertama pada luka psikologis. Tapi adik-adik di sini tuh harus mengetahui yang sehatnya tuh seperti apa gitu ya. Jadi seseorang dikatakan sehat jiwa itu kondisinya sejahtera secara fisik, jiwa, spiritual, dan sosial dengan melihat 4 pilar. Nah ini 4 pilarnya ya adik-adik ya. Jadi setiap orang itu harus bisa menyadari potensi dirinya. Potensi diri misalnya adik-adik di sini memang karena rajin belajar otomatis kan pintar ya. Ya nilainya bisa mendapatkan nilai yang bagus, ranking terus di kelas gitu ya. Nah yang kedua adalah dapat mengatasi tekanan sehari-hari. Maksudnya misalnya kayak dapat tugas, PR kayak gitu ya mungkin ya. Ya bekerja secara produktif gitu kan. Bekerja secara produktif, jadi bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru. Nah selanjutnya adalah berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Jadi adik-adik di sini mungkin ada yang berorganisasi, ada yang ikut PMR ya, ada yang OSIS, pramuka, mungkin masih ada paskibra di sini. Nah itu dulu ekskul yang memang dulu ya pada zamannya gitu. Sekarang bertambah nggak ekskulnya di sini? Tambahannya kira-kira apa tuh ekskulnya? Wah banyak ya ternyata. Alhamdulillah berarti memang mengalami kemajuan pesat SMP 39 Bandung ini ya. Nah setelah kalian mengetahui sehat jiwa dan 4 pilarnya, lanjut adik-adik harus mengetahui yang namanya segitiga CBT. CBT itu kepanjangan dari Cognitive Behavior Therapy. Jadi ada yang namanya segitiga kognitif gitu ya. Jadi segitiga kognitif anak ini adalah konsep inti dalam terapi perilaku kognitif yang menggambarkan adanya hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku adik-adik. Jadi pikiran, apa yang kita pikirkan itu pasti akan selaras dengan perasaan dan perilaku. Jadi misalnya gini contohnya, kalau misalnya kita pikirannya negatif, otomatis
perasaan dan perilaku yang akan kita lakukan juga pasti negatif kan ya, kecuali kalau misalnya kita pikirannya udah positif nih. Contoh misalnya dalam pikiran kita tuh, aduh saya nggak mau dekat-dekat dengan dia lah gitu ya, otomatis kan perasaannya itu ada cemas, ada takut gitu ya. Nah si perilakunya itu akhirnya jadi menghindar, jadi nggak mau tuh gabung sama teman-temannya gitu ya. Nah jelas ya. Nah nanti akan dibahas sedikit di sini. Nah seperti ini segitiga CBT. Jadi ketiga aspek ini dia berkesinambungan ya. Jadi pikiran mempengaruhi perasaan dan perilaku. Sedangkan si perasaan mempengaruhi pikiran dan perilaku. Jadi ketiga ini berhubungan adik-adik gitu ya. Jadi kayak segitiga aja gitu. Jadi gak mungkin terpisahkan gitu ya. Nah lanjut nih tadi contohnya ya. Contoh hubungan pikiran, perasaan, dan perilaku. Mungkin ini udah jelas ya. Nah lanjut memahami esensinya nih. Kalau misalnya untuk pertolongan P3LP ini, jadi bukan hanya sekedar bicara saja adik-adik ya. Jadi hanya bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang suportif dan praktis. Tujuannya yaitu bisa menstabilkan emosi dan membantu pemulihan awal pada saat mereka memang terkena luka gitu, luka psikologis ya. Contohnya dengan memberikan rasa aman dan nyaman, mengurangi stres akut mungkin ya, lalu bisa menghubungkan ke bantuan praktis gitu. Nah lanjut, ini adalah 3 prinsip pokok dari P3LP. Yang pertama adalah, atau 3M ya, ini bahasa Inggris, 3M, look, listen, link. Atau 3M, memperhatikan, mendengar, dan menghubungkan. Maksudnya nih, kalau untuk looks-nya ya, lihat situasi si anaknya ya, apakah ada tanda-tanda stres berat gitu ya. Lalu listen atau mendengarkan secara aktif tanpa memaksa mereka bercerita. Terus bisa membantu mereka bisa tenang gitu ya. Nah kalau link hubungkan mereka ke akses informasi atau layanan sosial dan dukungan keluarga. Mungkin kalau di sekolah ada guru BK ya di sini. Ya, jadi nanti kalau misalnya adik-adik menemukan kasus P3LP, adik-adik tanganin dulu. Kalau misalnya adik-adik tidak bisa menangani, baru arahkan ke BK gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini mah kalau luka memang ada fisiknya juga ya. Nah ini seni mendengar dan empati. Tanyakan apa saja yang mereka butuhkan saat ini. Jadilah pendengar yang tenang. Nih, jangan memaksa mereka bercerita ya. Akui perasaan mereka, kayak misalnya saya paham ini berat gitu ya, biasanya gitu. Bantu mereka mengatur nafasnya. Biasanya kan kalau memang lagi stres gitu ya, nafasnya juga jadi terengah-engah gitu. Jadi kayak yang habis lari gitu. Karena emosinya tidak keluar gitu ya. Nah ini linknya yang tadi hubungkan dukungan sosial dan informasi serta bantuan. Ini lanjut, etika penting dalam memberikan bantuan. Jadi ada yang perlu dilakukan dan ada yang perlu dihindari ya. Nah apa saja yang perlu dilakukan? Hormati hak mereka untuk menolak bantuan. Jadi kalau misalnya ada yang memang sedang terkena luka psikologis, kalau misalnya yang bersangkutan tidak mau curhat atau gimana, jangan dipaksa gitu ya. Nah, yang kedua adalah jaga kerahasiaan identitas. Nah, biasanya nih kadang ada yang suka curcol ya. Ada nggak di sini? Misalnya si A cerita ke si B, terus nanti apa yang diceritain dari si B tuh diceritain lagi ke si C. Ada nggak yang gitu? Ada nggak?
ngegosip gitu ya. Ya, kalau misalnya ngegosipnya positif sih nggak apa-apa ya. Memang kan namanya juga anak-anak usia kalian itu memang harus bersosialisasi namanya gitu ya. Nah ini yang harus kalian lakukan yaitu bersikap tenang dan sopan. Terus apa yang kira-kiranya harus dihindari? Jangan memberikan janji palsu. Nih, misalnya ada yang janjian mau curhat tapi tiba-tiba, aduh maaf ya, hari ini saya harus les. Jadi kan yang maunya tadi saya yang mau cerita ke temannya memang dia merasa keras dengan satu orang gitu. Jadi akhirnya malah nambah lagi gitu lukanya gitu ya. Nih, jangan menghakimi tindakan mereka gitu ya. Terus jangan paksa mereka bicara secara detail. Yang penting unek-uneknya keluar gitu. Biasanya kalau lagi kesel unek-uneknya keluar, tenang nggak? Tenang ya? Ya. Nah ini, kapan harus merujuk ke profesional apabila ada tanda gejala stres berat mungkin ini mah ya. Jadi kira-kira ada yang ingin menyakiti diri sendiri atau orang lain tidak bisa tidur ya. Nah ini bisa dibaca ya kalau kapan harus merujuk ke profesional. Nah ini tingkatan ini adik-adik yang adik-adik harus perlu ketahui. Nih, ini kan ada first aider ya, ada guru BK dan ada teman sebaya. Nah, kalau misalnya ternyata dari ketiga ini tetap tidak mengeluarkan jalan keluarnya, adik-adik bisa ke wali kelas. Ya, mungkin di tiap kelas ada wali kelasnya kan ya. Nah, mungkin adik-adik juga dekat tuh dengan wali kelas gitu ya. Ini ada yang tidur kayak didongengin ya. Nah, apabila dari guru BK atau manajemen sekolah tetap kewalahan juga, nah nanti bisa dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan atau puskesmas ya. Nah, apabila puskesmas juga tidak bisa melakukan penanganan, biasanya kita rujuk ke psikologis atau psikiater ya. Ya betul. Nah ini mungkin ini mah hanya kata-kata kunci ya. Hadir adalah kunci utama. Anda tidak perlu menjadi ahli untuk menjadi manusia. Kehadiran yang tenang dan tulus seringkali menjadi awal dari penyembuhan luka jiwa. Nah, adik-adik nanti setelah ini adik-adik akan praktek yang akan dilanjutkan oleh Mami Yuni. Tapi sebelum ke materi yang Mami Yuni, nanti adik-adik akan lihat video atau film. Ada yang pernah nonton film Rumah Eli? Nah, ya mungkin ada beberapa yang bisa, ada yang udah pernah nonton. Ini bapak-bapaknya belum ya? Nanti ada sekilas cuplikan film. Tapi kalau misalnya adik-adik mau nonton full, bisa nonton di Netflix ya. Teman-teman adik-adik, judulnya Rumah Eli. Filmnya bagus. Di situ konfliknya konflik banget gitu ceritanya. Ada tentang konflik dengan orang tua dan teman gitu ya. Nah, nanti kita tonton dulu. Semua menyimak ke depan ya. Suaranya nggak ada ya. Suaranya nggak keluar. Nanti kalau ada pertanyaan kita skip dulu ya. Setelah selesai ini nanti baru adik-adik boleh bertanya ya. Siapin dulu pertanyaannya, kalau nggak nanti ibu tanya balik.
satu rumah nggak pernah nyapa. Buat apa coba? Mari kita aja. Boleh. Enggak boleh. Siapa sih yang kepalanya di sini? Lo takut ya? Kalau mau tahu tuh Andi sama Renata. Adeknya. Oh, kenapa? Ibu pasti masih ada sama sekarang. Oh. Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup ini. Dan lo udah merusak hidup gue. Kenapa rumah jadi sumpah, Pak? Pas satu rumah, nggak nyapa. Buat apa coba? Mari kita aja. Boleh. Enggak boleh. Seumur hidup ini. Semua yang saya punya hancur semua. Kenapa semua ini harus menimpa saya? Kenapa? Anda tidak tahu dibunuh. Gue emang gak pernah nanya kenapa kadang udah jadi di plaster. Kenapa kadang di pinggul ngambang-ngambang. Dasar anak pembantu. Lo anak-anak lagi nata. Keluarga ini bukan keluarga kamu. Titipan anak-anaknya. Elin gak mau bikin anak kita sendiri. Elin mau berguna buat keluarga Elin. Pikir ini yang ibu mau? Dia masih adik kita. Emang lu pikir yang bisa gantiin ibu siapa? Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan. Sedih nggak? Sedih ya? Mungkin aduh, aku sampai menangis. Ya paling nanti ini kan hanya cuplikan ya, cuplikan video sedikit terjadi perlindungan pada anak. Nah mungkin adik-adik mulai sudah siapkan kertas sama pulpennya, nanti akan dilanjutkan oleh Mami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini setelah 4 tahun ibu baru ketemu lagi sama anak-anak sekolah. Jadi kenalkan, ibu namanya panggilannya Bu Yuni ya. Ibu dulu mengajar. Ya dulu tuh guru di sekolah menengah farmasi ya, SMK farmasi, SMK Guru Siliwangi ya. Nah sejak tahun 2022 ibu pindah ke Puskesmas Sukahaji ya. Ibu bekerja di bagian farmasi, latar belakang ibu apoteker. Nah hari ini ibu hanya ingin berbagi ya, tadi sudah dijelaskan sama Teh Fitri ya, kakak kelas kalian ya tahun berapa gitu ya, tentang apa kita bagaimana sih kita mengecek kondisi psikologis pertama kita gitu ya, teman kita gitu ya. Nah sekarang ibu mau nanya dulu, gimana perasaan kalian hari ini? Coba. Oh biasa aja. Ada yang lagi sedih hari ini? Kalau laki-laki boleh dong ngaku sedih ya? Boleh. Laki-laki boleh nangis nggak? Boleh ya. Jadi kalau ada laki-laki yang jangan cengeng, kamu laki. Nah, boleh ya? Boleh ya? Nah, supaya apa? Ada yang tahu? Supaya apa? Ya, supaya keluar emosi negatifnya ya. Nah tadi coba dilihat tadi seperti cuplikan Ali ya namanya ya. Oh Eli, kok Ali ya? Ali itu kan dokter Ali ya. Kalau Eli ya,
kalau dilihat sepintas ceritanya begitu banyak tekanan ya sama siapa namanya Teh Eli ya Eli. Nah kalau apa namanya jadi kalau misalnya ada seseorang yang sudah mengalami emosi negatif satu aja terus tidak dikeluarkan, nah itu lama-lama menumpuk, dia akan mengundang emosi-emosi negatif yang lainnya. Paham? Ya. Jadi kalau sudah kita misalnya merasa, nanti diajarin ya caranya ya, merasa, oh saya sedang punya emosi negatif, harus rilis. Nah ya, sekarang kita cek dulu, bisa nggak? Hari ini siapa yang lagi merasa sedih? Nggak apa-apa, ngacung aja. Nggak ada? Wow, berarti SMP 39 ya? Happy terus ya? Ada yang lagi sedih nggak hari ini? Oh, pernah baca novel? Oh, kapan baca novelnya? Jadi sedihnya sampai sekarang naik? Ya, betul ya. Jadi kalau kita kan punya otak nih. Ada otaknya, coba pegang. Oh ada. Otak di mana letaknya? Oh di kepala. Coba pegang. Ada otaknya? Ada dong ya. Nah, otak kita ini menerima informasi satu hari itu 2 juta informasi. Wow, banyak ya? Berarti kira-kira kamu kalau ngobrol sama teman ada nggak 2 juta? Sebelah-sebelahnya. Atau tadi baru Teh Fitri atau dari pagi tadi yang di lapangan terus kesini kira-kira ada 2 juta informasi nggak? Belum ya? Belum, nanti sampai malam kali ya. Nah, kemampuan otak kita itu menerima sampai 2 juta informasi. Nah sekarang berapa yang dikelola dengan pikiran kita? Kurang lebih 20.000 informasi. Jadi dari tadi pagi sampai hari ini mungkin nggak semuanya di save ya, yang dikelola ya. Nah hati-hati, jadi kalau kita masukkan informasi ke otak kita, pilih yang baik-baik, cerita, buku yang bagus-bagus ya, tentang motivasi atau apa ya. Jadi kalau informasinya sedih-sedih terus, yang kerekam sedih, dampaknya apa? Ya, apa yang masuk ke otak kita akan dikelola di pikiran bawah sadar dan akan menjadi nasib. Ya, lihat aja tadi cerita filmnya, sedih terus ya, sedih masuk, akhirnya jadi nasibnya. Ibu setelah tahu informasi ini, ibu nggak pernah lagi memasukkan hal-hal yang bikin ibu galau. Tapi tenang, tapi kan butuh dong Bu. Iya sih, buat apa ya, pelajaran supaya kita tahu, oh kalau teman kita kayak gini, oh iya ya harus digimanakan. Nah gitu. Sekarang nanti Ibu ajarkan bagaimana sih Bu kalau kita sudah masuk nih, terus kita harus apa supaya bisa bersih ya, supaya jangan jadi nasib, benar nggak? Nah ya, supaya jangan jadi nasib ya udah kita rilis ya. Jadi ada cara rilisnya ya. Mudah banget. Jadi kalau misalnya nih, ada nggak yang lagi cemas? Contoh sekarang, ada yang lagi cemas hari ini? Nggak ada? Oh boleh kok ngaku, nggak apa-apa. Jadi nanti ada caranya untuk kita rilis ya. Ada yang lagi cemas nggak ada? Ada yang lagi rasa takut? Takut tuh bukan karena nonton hantu atau apa, atau ke kamar mandi takut, enggak ya. Misalnya takut apa ya, aduh takut nih bentar lagi ujian, atau takut nih tadi malam belum ngafalin, bener? Nah tadi nggak ngaku, ngaku. Yang takut siapa? Takut apa? Oh takut ranking turun, nih keren banget ya.
ibu dulu takutnya apa ya? Kok nggak naik ya nih Regi? Jadi kayak di bawah ya. Ayo, ada lagi yang takut? Jadi berapa orang hari ini yang takut? Ngacung dulu, biar bisa gitu. 1, 2, cuma 3, 4, 5. Ayo nyusul 6, 7. Nah. Yang lain nggak takut? Ada rasa takut nggak? Takut dari SMP mau ke SMA mana ya, takut nggak keterima nih SMA favorit. Ada rasa takut itu? Ada. Ayo, karena cemas misalnya. Gimana ya? Kalau nilai aku turun, pasti deh sampai rumah diomelin lagi. Ada yang ada nggak yang orang tuanya ngomel-ngomel kalau lagi nilai kalian turun atau kalian nggak belajar? Nggak ngomel ya? Oh baik dong ya, keren. Apa? Diomelin. Oh dinasihatin, ya cuma dinasihatin. Oke, sekarang bagaimana sih kita merilis? Sekarang ibu kasih apa ya? Satu aja ya yang mudah untuk kita melepas emosi negatif tadi. Itu termasuk emosi negatif ya. Ya. Jadi caranya adalah kita tarik nafas. Hitung ya. Tarik. Tarik nafas. Hitungannya 1, 2, 3, 4. Ya, tarik nafas. Terus tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Terus dibuang buangnya yang banyak. 6. Ya, bisa? Kita bareng-bareng ya. Tadi yang punya rasa takut dibayangin takutnya dulu. Ada yang cemas, yang kecewa ada nggak kecewa? Misalnya, aduh ini pengen ngobrol sama si Neng tapi nggak di waro, ya gitu. Ada nggak? Kecewa? Oh enggak. Ya udah ya. Jadi yang punya rasa emosi negatif tadi bisa dibayangkan ya. Tadi rasa takut ya, bayangin dulu. Nanti tarik nafas, begitu tahan 4 detik, pas buang rasa takut tadi kamu seolah-olah kamu lempar bersama dengan hembusan nafas. Oke? Bisa? Bisa ya? Ayo kita coba ya. Mulai yuk. 1, 2, 3. Yuk tarik nafasnya. 1. Tahan. Ya, hembuskan pelan-pelan, yang pelan. Ya, sambil dibayangkan tadi waktu menghembuskannya rasa takutnya keluar. Bisa? Bisa dicoba? Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Tarik nafas yang panjang. Tahan. Ya, hembuskan. Lewat mulut. Ayo praktekkan. Yuk praktek yuk. Kamu punya rasa apa hari ini yang kurang nyaman? Atau tadi malam atau kemarin? Atau kesel? Ada yang kesel sama ibunya hari ini? Enggak. Sama bapak? Enggak. Ada yang kesel? Oh sama nenek tuh. Ada yang kesel sama kakak, adik? Oh pasti itu banyak kan? Ya. Kalau cowok-cowok kayaknya baik-baik. Oh aman saja. Oke. Yuk latihan lagi ya. Ada yang kesel sama ibu guru? Oh kencang bu, ibu guru. Bapak guru? Ayo kita rilis dulu ya. Oh boleh lagi ya. Kenapa nggak boleh ada emosi negatif terakhir nanti ada ya? Ayo. Satu sekali lagi ya. Tarik nafas 1, 2, 3. Tahan. Bayangkan kesel. Yuk kita buang. Ya bisa ya. Silakan kalian lakukan ini sendiri. Nanti diajarkan dengan teman-temannya di sana ya. Nah kalau misalnya lagi temennya gini, kenapa sih kamu? Aku kesel. Yuk sini mau cerita nggak? Enggak ah. Oh nggak mau cerita ya udah. Yuk mau nggak kamu kondisinya nyaman hari ini? Iya mau. Aja deh ya. Gitu ya. Nah kayak gitu.
Nah sekarang coba Kak, jangan yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Lagi next. Lagi bawahnya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kan tadi kan ada 4 pilar tuh ya. Makasih. Nah, ya. Kalian pegang kertas. Ya. Oke, sebentar ya. Sebentar, sekarang boleh nggak Ibu minta waktunya fokus dulu untuk mengecek perasaan kalian hari ini. Tadi Ibu tanya kayaknya bingung gitu ya. Nah sekarang ini ada 4 pilar yang kita bisa cek diri kita ya. Nanti kalian juga bisa lakukan ini dengan teman kalian. Jadi yang dicek adalah perasaan, pikiran, dan ada perasaan, ada pikiran, kemudian kita bisa cek fisik kita. Nah, ya. Nah, perilaku dan fisik ya ada 4 ya. Boleh ditulis dulu perasaan. Kemudian ada kolom fisik. Kemudian ada kolom perilaku dan ada kolom pikiran ya. Perasaan, pikiran, perilaku dan ada 4 ya. Oke. Kita sudah siap? Belum. Ada 4 macam, 4 kolom. Kertas putih, kertas bersih, yang bersih, ya. Kertas bersih ya. Kalian nulis di kertas yang tadi sudah disiapkan. Kertas bersih, ya. Ini kita cek bagaimana perasaan, pikiran, fisik kita ya hari ini ya. Sudah siap? Oke, Ibu bimbing. Nanti kalau ada yang Ibu sebutkan silakan tulis. Kalau ada perasaannya atau pikirannya ya. Nanti Ibu bimbing ya. Kalau ada kalian tulis, kalau tidak ada nggak usah ditulis. Oke? Oke? Ya. Udah siap? Ini ada pulpen? Ada pulpen nggak? Ada. Hah? Nggak bawa? Berapa orang? Oh, 3 orang. Ada pinjam nggak? Boleh pinjam temannya? Boleh dipinjam? Pulpen? Ada pulpen lagi? Atau pensil nggak apa-apa boleh? Pensil nggak apa-apa, pinjam ya? Ini? Ada lagi? Oh nggak apa-apa, yang penting dia bisa nulis. Asal kebaca aja. Yuk, ada lagi? 2 lagi? Ada temennya bisa pinjemin pulpen atau pensil? 2 lagi? Ini boleh? 1 lagi ada? 1 lagi? Nggak ada yang bawa lebih ya? Nggak bawa. Oh yang daftar hadir mana? Ada pulpennya? Oh ini bisa bawa? Boleh nih, udah ya? Nah kamu kenapa nggak bawa pulpen? Bukannya ini sekolah? Ayo nulisnya pakai apa? Oh di tas. Jauh kelasnya? Oh berapa kilo? Jauh ya. Ayo. Siap? Sekarang tolong kalian fokus sama perasaan kalian. Tidak ada yang nyontek ya. Masa nyontek perasaan ya? Oke? Siap? Masing-masing silakan. Sekarang sendiri nggak punya?
Kasih jarak. Kasih jarak. Baik, sudah siap? Oke, baik ya. Sekarang anak-anak yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng di depan ibu, tolong fokus ke depan. Semuanya fokus lihat ibu. Siap? Siap? Oke, baik ya. Sekarang tolong kalian cek perasaan kalian masing-masing. Mana? Cek perasaan kalian, apakah ada rasa sedih hari ini? Yang sedih tolong ditulis, yang tidak sedih tidak perlu ditulis. Untuk perasaan sedih. Fokus sama diri sendiri, tidak ngobrol ya sama teman, karena cek kondisi perasaan masing-masing. Oke, apakah ada perasaan tersinggung hari ini? Boleh ditulis. Kalau yang merasa tersinggung, kemarin kesinggung sama ibu guru, kemarin kesinggung sama bapak guru, ada teman yang menyinggung, tulis ya. Apakah ada rasa khawatir, cemas? Silakan ditulis. Boleh ditulis. Ini tidak ada hubungan dengan nilai ya. Silakan kalian tulis. Oke? Ada nggak yang punya perasaan, kok hidup aku begini ya? Gimana ya masa depan? Bapak sudah tua, ibu cuma ibu rumah tangga. Apa bisa aku sekolah? Khawatir, cemas. Apa ada rasa takut hari ini terhadap banyak hal? Ya Allah, aku takut kalau nilaiku turun, nanti aku gak bisa masuk ke SMA yang bagus. Tulis. Kita ngadu sama Allah ya hari ini ya. Ada nggak yang hari ini pengen nangis? Kenapa ya aku dari kemarin pengen nangis? Boleh nangis sambil ditulis. Aku pengen nangis ya Allah, nangis. Anak laki boleh nangis? Boleh. Boleh ibu. Nangislah nak. Kesempatan hari ini kita bilang sama Allah, sebentar lagi Allah tolong, sebentar lagi Allah yang bantu kita. Nangislah. Baik. Sekarang coba cek pikirannya ya. Ada nggak rasa berpikir, kok aku jadi anak gak berdaya ya, nggak bisa bantu orang tua, nggak
Ada nggak yang curigaan? Cek pikirannya ya. Ada nggak yang ngerasa kok akhir-akhir ini aku nggak bisa konsentrasi? Duh gaulau. Ada nggak pikiran yang nggak bisa konsentrasi hari ini? Silakan ditulis. Tulis, cek pikirannya. Terakhir cek pikirannya. Aku kok nggak mudah termotivasi ya sekarang. Ini udah kelas 8, bentar lagi kelas 9. Kok sekarang aku kok nggak termotivasi ya? Ada? Tulis. Sekarang kita cek perilaku ya. Ada nggak rasa males berteman hari ini? Kok aku malas bergaul ya? Aku malas bergaul. Aku malas ngobrol sama teman aku. Kalau ada teman ngajak ngobrol, jangan ngajak ngobrol. Aku lagi pengen sendiri. Ada? Silakan tulis. Ada nggak yang rasanya, oh aku malas sekolah ya? Aku pengen bolos aja. Ada nggak? Beberapa hari ini aku pengen di rumah atau pengen ngemol aja, aku nggak mau sekolah. Tulis. Ini yang agak tergantung, boleh tulis. Sekarang ada nggak rasa pengen melukai diri sendiri? Melukai diri sendiri itu kalau yang sudah berat seperti Eli tadi ya, tidak jalan di rel. Tapi kalau yang ringan, contohnya misalnya mengunci diri. Ya, melukai diri itu misalnya begini, ya memang aku agak yang gak berguna, itu udah melukai ya. Ada nggak? Aku ini udah gak berguna, gak bisa ranking, gak bisa belajar, orang tua ngomel mulu. Nah itu udah melukai diri ya. Tulis. Ada nggak yang minta obat supaya tenang atau temannya ngasih? Ini katanya minum ini tidur terus. Ada? Kalau nggak ada ya bisa tulis ya. Terakhir cek fisik yuk. Ada nggak yang udah lelah? Gua pulang sekolah capek ya. Orang tuanya, Nek, tolong bantu ibu cuci piring. Capek mama, berat gitu ya. Ada nggak? Tapi tiap hari cepet capek, lelah, terus nggak nafsu makan. Ada nggak? Aku males makan, bukan karena diet ya. Beda. Sengaja pengen kurus tapi nggak makan-makan. Nah beda itu ya. Ada nggak yang sering sakit kepala akhir-akhir ini? Ada yang sakit kepala? Tulis ya.
rasa-rasa yang kalian tulis tadi semuanya dikeluarkan lewat nafas ya. Boleh tarik nafas, tahan, buang nafas, dan bilang sama Allah, ya Allah terima kasih atas nafas, ya Allah terima kasih atas rasa-rasa ini. Rasa-rasa tadi satu persatu tolong dirasain. Nah gimana Bu maksudnya? Misal kalian lagi tulis sedih, coba dirasain sedihnya gimana, bisa? Ini lagi sedih nih, langsung tarik nafas, buang nafas, dikeluarin rasa sedihnya. Oke? Kita cek hanya contoh satu karena durasi ya, Ibu ya. Oke? Hanya rasa sedih ya, satu contoh ya. Kita mau keluarin rasa sedihnya. Ngacung sekali lagi. Siapa yang menuliskan rasa sedih hari ini? Oh nggak ada dong, udah. Kecewa, yang banyak aja. Kecewa. Nggak ada. Rasa takut. Takut. Nah banyak ya. Oke, kita buang rasa takut ya. Yang lainnya nanti lakukan sendiri, udah bisa kan? Oke, sekarang kita rilis untuk rasa takut bareng-bareng. Oke, siap ya cowok, anak ganteng sebelah sini. Siap? Ya. Yuk. Kita mulai tarik nafas, tahan nafas, buang nafas. Hitungannya sudah tahu ya? Ya, 446 ya. Nanti begitu buang nafas, dibuang rasa takutnya yang panjang. Bayangkan di otak kalian ada rasa takut itu dan dikeluarkan. Oke? Yuk. Ibu hitung sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Ya, keluarkan panjang. Buang rasa takutnya. Enak, nyaman. Sekarang yang tadi nulis rasa takut siapa? Coba Ibu tanya. Bayangin rasa takut yang ada. Masih ada nggak? Hah? Masih ada nggak? Masih? Nah, kurang panjang buangnya. Ada lagi? Kamu masih takut nggak? Masih? Kurang panjang. Sekali lagi berarti ya. Satu kali lagi, serius ya? Serius ya? Sampai takutnya hari ini hilang. Oke? Kita ada di masjid. Ya. Di sini ada Allah yang menyaksikan kalau kita pengen lepas dari emosi negatif. Nanti Allah yang bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Buang panjang. Buang pelan-pelan sambil hilir. Sudah? Coba Ibu pegang tangannya. Siapa yang tadinya takut banget sekarang sudah berkurang? Ngacung. Ya, sudah. Enak. Ya, boleh kamu nanti ajarin teman-teman atau barengan sama teman-teman yang lainnya caranya panjang. Sudah berkurang? Kalau nanti sudah berkurang, nanti dicek di sana kamu silang. Rasa itu udah nggak ada. Boleh dicoret rasa-rasa yang kamu tulis tadi menjadi, misalnya sedih jadi bahagia. Tulis bahagia. Oke, siap? Yang di sini bisa? Nanti kalau udah hilang semua rasa tadi, kamu coret diganti. Yang sedih jadi bahagia, yang kecewa jadi apa? Ya tidak kecewa gembira. Oke, gitu ya. Siap? Terakhir. Ini, coba perhatikan. Ini adalah spiritual meter. Ya, apa sih ini Bu? Nah, yang rasa-rasa kalian tulis tadi adalah zona nafsu. Di sebelah kanan Ibu ya, sebelah kiri kalian ya. Dan yang di sebelah kiri kalian itu adalah zona takwa. Nah, spiritual meter ini menggambarkan adalah bagaimana kondisi kita. Apakah di posisi netral atau di posisi zona nafsu atau di takwa, ya. Tadi yang kalian tulis banyak sekali, ada yang sedih, ya, kesel, tuh, ada ya, takut, ya. Takut itu ada di merah, sudah -4.
udah mulai merah ya. Kalau misalnya tadi ada yang marah nggak? Lupa ya, marah ya. Ada begitu ya, gimana marah. Daripada kamu takut, mendingan marah karena dia warnanya ya kuning ya. Nah, jadi kalau udah sedih itu di bawah. Kalau udah sedih, habis sedih mulai marah. Misalnya, kalau kalian jadi teman yang bantu teman lagi yang membantu teman untuk psikologisnya, kalian bisa misalnya dia lagi marah. Aku kesel nih sama ini. Marah. Terus iya. Terus, nah dengerin aja. Nanti dia kan sekali lagi. Iya, aku denger. Terus, ya aku sedih. Nangis aja, suruh nangis. Oh ya. Nangis. Aku juga kalau jadi kamu, aku marah gitu. Jadi kita care dulu sama cerita teman, ya. Aku juga kalau jadi kamu, aku marah kok. Nah, setelah dia marah dia nangis tuh. Sedih. Dan naik, ya, ya kan? Terus kalau sudah naik lama-lama dia kesini, ya. Jadi itu tanda kalau secara psikologis emosi negatif itu sudah mulai berkurang. Nah, dampaknya apa sih Bu kalau kita sering ke zona nafsu? Satu, cita-cita kalian tidak mudah tercapai. Nggak mau kan? Nggak mau dong. Kesehatan terganggu, rezeki nggak masuk. Rezeki itu semuanya ya, ada kesehatan, ada keuangan, orang tua sehat itu rezeki bukan? Nah, jadi bisa jadi orang tua yang lagi kurang sehat, kamunya aja berada di posisi zona takwa. Insya Allah orang tuanya jadi sehat tiba-tiba. Bisa Bu? Bisa. Aku lagi gak enak nih. Gimana ya? Orang tua lagi kurang sehat. Udah kamu rilis tadi ya, karena kamu buang nafas, pindah ke sini, doain teman-teman, doain orang tua. Tekan tombol 6 supaya geser ke sini ya kan? Benar enggak? Kita tekan tombol 6 ini. Apa itu pengabdian? Pengabdian itu apa sih Bu? Doain orang yang banyak, doain teman-teman, ya. Jadi kalau mau sehat banyak rezeki, nomor 1 pantang membuli. Bully itu zona nafsu. Oke? Ya. Jadi sekarang kalian bikin challenge ke diri masing-masing supaya ada di tekan tombol 6. Caranya apa Bu? Mudah banget. Dari sholat subuh, doain semua orang, doain orang tua, doain teman-teman guru, teman-teman semua doain sehat dan apa-apa, berlimpah rezeki. Udah, masuk ke sekolah, ketemu satu guru, salam ya, doain ibu guru, ibu sehat, banyak rezekinya. Salam, udah. Challenge 10-20 orang kalian puji. Ih, kamu bagus banget hari ini kerudungnya. Ih, kamu cantik deh hari ini. Ya bukan kamu cerah. Nah, 10 orang satu hari puji. Kamu akan berada di tombol 6. Terus yang cita-citanya pengen sekolah SMA bagus pasti tercapai. Ya, yang rankingnya pengen tetap di atas pasti tercapai. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Iya, boleh. Namanya aja siapa? Iya. Bu, kan kita anak remaja ya, kadang kita tuh sulit untuk mengontrol secara emosional. Kan kalau misalnya kebanyakan zona nafsu atau rasa negatif dari diri kita kalau tidak dikeluarkan itu menjadi takutnya menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak baik ya. Bagaimana cara kita agar bisa mengontrol emosional dengan benar bagi kita kaum remaja lah. Agar gimana ya Bu? Contohnya tuh biar tidak mudah marah gitu Bu. Siap. Terima kasih Bu. Iya. Boleh marah nggak sih sebenarnya? Boleh. Boleh sedih? Boleh. Ya, karena alam ini seimbang. Ada senang, ada
sedih, ada bahagia, ada nggak bahagia. Alam semesta ini seimbang. Jadi boleh nggak Bu punya rasa marah, kesel? Boleh. Tapi tadi pertanyaannya gimana Bu supaya kita nggak punya rasa marah? Oh, bisa mengontrol ya, sorry. Boleh bisa mengontrol rasa marah. Oke. Pertama, rasain dulu marahnya. Ini lagi marah nih, rasain. Marah, emosi kan? Setelah tadi rasanya sudah dapat, silakan kamu tarik nafas, buang nafas, dibuang. Oke, dibuang. Terus pahami konsep ini. Kalau saya berada di zona nafsu, rezeki saya tidak masuk. Rugi nggak? Nah itu aja. Kalau itu udah paham, rugi, pasti kalian ada di zona takwa. Apa? Doain orang. Coba orang yang senang muji-muji akan ngebully nggak? Nggak akan. Bisa di-share ke temannya yang sekian ratus di luar sana? Ya? Coba dibuat seperti challenge gitu setiap pagi pembiasaan 10 orang dipuji, 10 anak. Catat kalau aduh hari ini aku baru muji 2 orang, utang 8 sampai pulang sekolah. Oke? Biasakan itu ada di dalam hati. Besok-besok kalian tidak akan lagi dibully. Kita stop sampai angkatan tahun ini, oke? Siap? Tidak ada lagi pembulian di adik kelas, karena yang ada hanya pujian. Siap? Kalau itu tidak jalan, balik lagi, zona nafsu, rezeki nggak masuk. Mau rezekinya nggak masuk? Takut. Kalau sudah urusan sama rezeki pasti pada takut. Rezeki itu banyak ya tadi ya. Ya uang, ya kesehatan, ya orang tua yang sehat. Kalau ditarik rezekinya orang tua, kesehatan orang tua, bisa sekolah, bisa lah, ada Allah ya. Nah, tetap doakan orang tua ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, anak Dek. Namanya siapa Dek? Ini ada hadiah. Yang ini? Oh ya. Oh, dikasih hadiah dulu. Kalau misalkan nih gimana kita udah marah dan nggak sengaja nih kayak ngebentak orang yang kita marahin, misalkan marahin aku marah sama ini Sakila, nanti kayak aku nggak sengaja kayak bener-bener ngeluapinnya tuh ngeluapin banget sehingga ngebentak. Tapi itu tuh kalau misalkan dikeluarin marah terserah ya, ini aku suka jadi ngerasa bersalah terus ngeluarin emosi nafsu lain itu tuh gimana caranya biar kita tuh gak merasa bersalah, terus pokoknya mah biar kita gak tidak overthinking lah. Oke, siap ya, sama aja kurang lebih ya. Jadi kalau lagi marah, ini kan semua udah belajar kan, yang di sini minimal ya udah pada belajar ya. Nah, kalau kamu yang lagi marah ini di posisi yang marah, yang posisi marah istighfar langsung, astagfirullahaladzim, maafin aku, langsung minta maaf. Tapi kalau dia keburu ngambek, dia kabur, jangan dikejar, biarin ya, biarin dulu. Nanti kalau dia sudah enakan, besok datengin lagi, aku minta maaf ya kemarin marah-marah sama kamu mau maafin aku. Oke? Kalau misalkan udah minta maaf tapi saya tetap kayak merasa bersalah gitu, Ya gak apa-apa, tarik rasa tidak nyamannya dikeluarin pakai nafas syukur ya. Nggak nyaman, keluarin gitu. Nah, untuk posisi yang dimarahin gimana? Memaafkan ya. Kalau kamu memaafkan, kamu ada di zona takwa ya. Nah, yang dendam keluarin. Oke? Dendam itu sama ada di sini nih. Yang paling hitam apa ini? Rasa bersalah. Kamu 7 loh minusnya, hitam bukan merah lagi. Awalnya marah, tapi turun lama-lama karena bersalah kan? Ya itu 7 minusnya. Nggak masuk sama sekali rezekimu hari itu. Ya, bisa? Ya, jadi dimulai dari yang kecil ini dulu, kelompok ini ya. Nanti insya Allah kalau energi positif semua bisa menularkan ke teman-teman yang di luar sana ya. Nanti ajak teman-temannya, diajarin ya. Oke, masih ada? Waduh,
Kita boleh waktunya ini. Satu lagi. Di belakang. Satu lagi ya. Waktunya soalnya sudah terlalu lama ini. Kalian harus belajar katanya. Hah? Kelas. Perkenalkan. Iya, perkenalkan nama aku Nala. Aku mau izin bertanya. Kan terkadang ada pujian tuh yang sarkas gitu ya, misalnya kita tuh dipuji kayak baju kamu bagus banget, padahal orang itu tuh aslinya mandang cara berpakaian aku tuh jelek gitu, jadi kayak pujian yang sarkas gitu. Terus kan kalau misalnya orang yang dipuji itu tahu kalau misalnya dia tuh cuman muji pura-pura, pasti kan sakit hati. Nah, itu gimana tanggapannya? Kerasa ya kalau dipuji pura-pura ya? Oh, kerasa, berarti energinya nyampe ya. Ya, jadi pertama tolong share dulu ini ya. Jadi memang kita untuk berubah itu butuh waktu ya, ada waktunya. Nah, biarkan kalian dulu yang berubah. Jadi gini, kita dulu yang berubah. Kalau kita sudah di posisi zona takwa, itu yang tadi kata kamu yang anak sarkas itu nggak bisa dekat. Mau dicoba, silakan ya. Mulai hari ini doain orang lain, doain orang tua, doain guru-guru, semua teman-teman didoain yang bagus-bagus. Kamu akan naik frekuensinya, naik ke energi paling tinggi. Yang namanya energi ini yang rendah, ini yang tinggi. Nah, kalau kalian di posisi tinggi bisa ketemu nggak? Nggak bisa ketemu. Tapi kalau kalian juga sama, ketemu nggak? Nah, makanya kalau kamu lagi turun di zona nafsu, pasti kamu ketemu anak yang tadi yang katanya pura-pura. Naik dulu. Kalau kalian yang berubah, yang lain ikut. Insya Allah. Ya. Satu orang positif bisa mengalahkan 100.000 orang negatif. 100.000 orang negatif bisa mengalahkan jutaan orang. 100.000 orang positif bisa mengalahkan jutaan orang negatif. Jadi mulai dari sini, nanti semua ada. Oke? Terus tidak perlu kita negatif ke orang juga. Oh, biarin aja. Jangan sampai ada ini dia gitu ini nggak usah. Biarin aja. Yang penting diri kita dulu, oke? Baikin dulu diri sendiri ya, buang dulu yang cemas-cemas tadi. Oke, siap? Ya, karena waktu ibu akhirnya mau undur diri dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya yang sudah mau menerima informasi. Jadi bukan ibu ini lebih pintar atau apa, tidak ya. Cuman kita lebih tahu lebih dulu aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua apa yang diberikan menjadi berkah dan menjadi lebih baik ya di sekolah SMP 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Yuni atas materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Tadi teman-teman dapat ilmu tentang apa tadi, bagaimana cara kita mengeluarkan emosi ya lewat emosi negatif lewat tarik nafas. Ternyata dengan hembus tarikan nafas itu bisa mengurangi energi negatif ya. Oh gitu ya. Gitu. Nih, tidak ada kata bulian, yang ada hanya pujian. Terus tadi teman-teman kayaknya banyak banget ya yang mau ditanyakan gitu ya, tapi karena berhubung waktu, bukannya kita gak mau menanggapi pertanyaan adik-adik, tapi karena kan adik-adiknya juga belum makan ya, kasihan. Tenang, tapi adik-adik bisa mengungkapkan itu lewat WA ya, lewat WA ke aplikasi ke hotline Puskesmas Sukahaji, atau boleh juga lewat Pak Dinan. Nanti Pak Dinan bisa terhubung ke teteh yang ada di Puskesmas ya. Atau barangkali adik-adiknya mau main langsung ke Puskesmas, boleh ya? Boleh. Tahu nggak Puskesmas Sukahaji? Nanti kita antar ke Pak Dinan. Di pedalaman, ya, daerah terpencil, terluar dan enggak dong.
dong, Enggak, itu enggak. Gampang kok, akan tersesat. Oke. Setelah penutupan acara ini nanti kita akan berfoto bersama ya. Namun kita closing terlebih dahulu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, seluruh rangkaian kegiatan P3LP yang dirangkaikan dengan kegiatan komunikuler di SMPN 39 Kota Bandung telah berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak SMPN Negeri 39 Kota Bandung yang sudah berpartisipasi dengan penuh semangat. Boleh tepuk tangan. Semoga ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekolah. Karena sehat itu bukan hanya milik kita sendiri, tapi juga untuk masa depan bersama. Ya, terima kasih atas perhatian dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oh, foto dulu ya. Kita foto bersama dulu di masjid di sini. Di masjid. Loh, Ali kayaknya udah pulang. Buat teman-teman puskesmas juga, buat ibu bapak guru, mari kita berfoto terlebih dahulu. Duduk aja. Jangan berdiri. Yang siswa putra boleh di belakang katanya ya. Mendengar saja yang laki-laki ya. Sama ibu guru. Sudah siap semuanya? Ada yang di belakang kalau agak kurang kelihatan, boleh setengah berdiri begini. Nah, takutnya nggak kelihatan di belakang sama kita. Oke, kita foto formal dulu ya. Bebas, jika sebut. Oke, lagi. Oke, bebas. Teriak A. Oke, terima kasih teman-teman dari SMPN 39 Bandung